Bab 792 semakin buruk. Lukas begitu percaya diri sehingga tidak menganggap Sean serius. Wesley tidak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata Lukas. Akhirnya dia mengerti mengapa Sean tidak mengizinkannya menghubungi Lukas. Lukas adalah kasus tanpa harapan yang menolak mendengarkan sepatah kata pun yang dia ucapkan. Hentikan omong kosongmu. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Aku akui kamu memohon demi nyawaku, tetapi aku tidak pernah meminta bantuanmu. Omong-omong, katakan kepada Sean bahwa jika dia bijak, dia harus meminta maaf dan mengembalikan semua aset yang dia ambil dari keluarga Eason. Kalau tidak, aku akan mengusirnya dari kota River Fall. Lukas mencibir keheningan Wesley. Lukas, bisakah kamu berhenti mencari mati? Wesley tiba-tiba membentak, lalu melanjutkan dengan suara rendah. Hidup atau matiku tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membuat Sean berlutut di hadapanku. Desis Lukas dan menutup teleponnya. Saat itu, Lukas pergi untuk meminta maaf kepada Sean dan berdamai dengannya untuk memberi cukup waktu bagi perusahaan Kaplan untuk bersiap. Pada saat itu, Hawk sudah berlutut di depan Sean, tetapi itu tidak cukup. Sean ingin Lukas berlutut juga. Lukas tidak melupakan hal itu. Dia pasti akan membuat Sean berlutut di hadapannya untuk meredakan rasa kebencian dalam dirinya. Saat dia menutup telepon Wesley, dia menerima panggilan telepon dari Kenneth Perkins, ketua perusahaan Perkins dan paman Nora. Lukas menjawab dengan seringai dingin. Sesuai dugaan, Kenneth sedang menyanjungnya melalui telepon dan bersikap ramah dengannya. Lukas sangat menyadari apa yang diinginkan keluarga Perkins. Mereka mulai berpihak kepadanya setelah menyaksikan kebangkitannya untuk kembali berkuasa. Bukannya kamu sudah rujuk dengan Sean? Goda Lukas sambil perlahan masuk ke sebuah ruangan. Tuan Eason, saya hanya melakukannya karena terpaksa. Sean sangat sombong saat itu, dan kami tidak punya pilihan selain berkompromi untuk melindungi keluarga Perkins. Sesungguhnya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan Kaplan. Kenneth terkekeh dan berkomentar menyanjung. Jadi, keluarga Perkins ingin bersekutu dengan keluarga Eason untuk menghadapi Sean? Lukas mengelus dagunya saat senyum di wajahnya melebar. Tentu saja, Sean sombong dan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Perkins telah merawatnya selama 2 tahun terakhir. Dia bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga ingin mengambil posisi saya. Bagaimana saya bisa memakluminya? Kenneth segera mengangguk dan dengan angkuh bersuara menentang Sean. Kamu baru saja berdamai dengan Sean, dan sekarang kamu mengatakan itu. Sulit untukku mempercayainya. Komentar Lukas dengan tajam, lalu dia meneguk kopi. Tuan Eason, ini bukan masalah besar. Selama kedua keluarga kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada Sean. Nyonya Perkins telah mengatakan bahwa Sean dan Nora tidak akan disambut kembali ke dalam keluarga. Maka Anda harus mengukur ketulusan kami berdasarkan bagaimana keluarga Perkins memperlakukan Sean. Jelas Kenneth sambil menggeleng. Dia sudah berencana menggunakan Sean sebagai bukti kesetiaan. Oke, itu tergantung kinerjamu. Cibir Lukas dan menutup telepon dengan perlahan. Lukas tahu bahwa keluarga Perkins bersikap netral. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan keluarga Perkins dengan kemampuannya saat ini. Namun, dia tidak akan menolak jika keluarga Perkins bisa dijadikan ujung tombak untuk menghadapi Sean. Perusahaan Kaplan Holdings cabang kota River Fall telah terdaftar pada pukul 2 siang. Lebih nyaman dan efisien bagi mereka untuk melakukan sesuatu dengan dukungan perusahaan. Segera setelah itu, perusahaan Kaplan cabang River Fall mengumumkan bahwa mereka akan bertanggung jawab penuh atas urusan perusahaan Eason.
Adapun perselisihan keuangan yang disebabkan oleh distrik pusat kota, mereka akan membantu departemen terkait dalam penyelidikan. Dana 630 miliar rupiah yang lenyap begitu saja juga akan dilacak. Perusahaan yang terkena dampak di kota Riverfall merasa lega dengan jaminan perusahaan Kaplan. Kemudian, perusahaan Kaplan cabang Riverfall mengirim perwakilan untuk berbicara dengan perusahaan-perusahaan itu. Adapun apa yang mereka diskusikan, hanya mereka yang tahu. Di sisi lain, Lucas, bersama dengan penanggung jawab perusahaan Kaplan cabang Riverfall, mulai bertemu secara rahasia dengan orang-orang terkait dari pejabat pemerintah kota Riverfall. Kombinasi saham dari modal perusahaan memengaruhi distrik bisnis dan pemerintah. Semua ini memperburuk rencana grup Lane yang terpaksa berhenti. Bab 793, Uang dan Status. Kemalangan tampaknya datang secara berurutan. Perusahaan Kaplan tentu saja telah menjadi kekuatan tangguh yang harus diperhitungkan dalam dunia bisnis. Sekeras apapun Theo dan Ben memutar otak, mereka tak mampu menemukan solusi untuk masalah tersebut. Mereka adalah petarung tempur yang kuat. Namun, mereka gagal dalam hal-hal seperti ini. Secara kebetulan, Charlotte meninggalkan grup Lane saat ini, dan mereka merasa semakin tidak berdaya sekarang karena dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Untungnya, sebelum Charlotte pergi, dia telah membuat pengaturan sebanyak yang dia bisa dan merencanakan berbagai skenario. Karenanya, Theo dan Ben tidak terlalu bingung seperti yang akan mereka alami. Namun, mereka tetap tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Perusahaan Kaplan baru saja didirikan. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pengaruh perusahaan Kaplan, mereka mungkin akan segera bisa mengetahui bagaimana perusahaan izin kehilangan 2 jumlah uang itu. Saat itu, semakin Theo memikirkannya, semakin dia khawatir. Tentu saja, Sean telah menyuruh seseorang untuk mentransfer 2 jumlah uang itu ke tempat lain. Theo masih ingat bahwa Sean pernah bertanya kepadanya apakah pantas menggunakan cara ilegal dalam bisnis. Sean sebenarnya mengacu pada masalah ini. Mengenai uangnya, Sean tidak pernah berpikir untuk menyimpannya sendiri. Dia telah merencanakan untuk mengembalikan uang itu setelah semua yang ada di kota Riverfall telah diselesaikan. Terlepas dari itu, semua utang harus dilunasi. Uang itu akan dikembalikan ke keluarga Eason ketika dia membayar Lucas kembali. Saat itu, keluarga Eason akan memiliki sejumlah besar uang tersisa setelah melunasi utang mereka. Itu akan cukup untuk menopang mereka selama sisa hidup mereka. Sean melakukan ini karena Wesley. Namun, Sean tidak menyangka bahwa Lucas tidak terpengaruh dan menggunakan trik seperti itu. Apa yang akan terjadi jika perusahaan Kaplan menemukan kemana 2 jumlah uang itu ditransfer? Segera, semua perusahaan di kota Riverfall akan mengetahui bahwa Sean adalah dalang di balik ini semua. Dia telah membodohi mereka. Perusahaan-perusahaan itu pasti sangat membenci Sean. Jika ini benar-benar terjadi, Sean tidak bisa lagi tetap berada di kota Riverfall. Dia akan kehilangan kredibilitas, bahkan jika dia ingin memulai perusahaannya sendiri. Tuan Jackson, saya akan membunuh Lucas jika tidak ada jalan keluar lain. Saya akan meninggalkan kota Riverfall setelah itu. Saya tidak akan melibatkan Anda dan Jenderal. Pikiran itu tiba-tiba menyerang Bane. Dia adalah pejuang angkatan darat yang ganas di barat laut dan pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Tidak. Spencer berbeda dengan Lucas. Lucas terlibat dengan orang-orang di perusahaan Kaplan itu. Mereka tidak akan diam saja dan tanpa melakukan apa-apa jika kamu membunuh Lucas. Theo menggeleng. Dia sempat berpikir untuk melakukan itu juga. Tetapi dia tahu itu tidak akan berhasil. Kalau begitu, aku akan membunuh orang-orang dari perusahaan Kaplan juga. Ben mengerucutkan bibirnya dengan marah. Astaga!
Kamu tidak bisa menyembunyikan kekurang ajaranmu bahkan saat kamu memakai jas. Kita tidak bisa melakukan hal-hal dengan cara ini. Theo tidak berdaya. Dia perlahan-lahan sudah terbiasa dengan cara-cara dunia biasa setelah tinggal di kota Riverfall begitu lama. Dunia biasa tidak seperti angkatan darat di barat laut. Di angkatan darat di barat laut, orang dengan tinju terkuat adalah pihak yang paling kuat. Orang mati adalah pemandangan umum. Namun, di dunia biasa, uang dan statuslah yang memutuskan siapa yang memiliki kekuatan paling besar. Sepertinya perusahaan Kaplan jauh lebih kaya dan berkuasa dari Sean. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika jenderal tidak mengucapkan sepatah kata pun, apakah itu berarti kita hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Ben menggertakkan gigi dan menampar tangannya dengan kesal. Tunggu perintah jenderal. Aku yakin dia akan menemukan solusi. Theo terdiam beberapa detik sebelum menggeleng. Keduanya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Sekarang karena Charlotte telah pergi, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah Sean mampu berurusan dengan perusahaan Kaplan. Sedangkan di mansion bintang ganda di kediaman kencana, Sean tenggelam dalam pikirannya sambil menatap laptop di depannya. Dia sudah tahu selama ini bahwa perusahaan Kaplan akan melakukan itu. Lagi pula, dua jumlah uang yang menghilang dari perusahaan Eisen bukanlah masalah kecil. Orang-orang di perusahaan Kaplan sangat pintar. Tidak mengherankan jika mereka bisa menebak bahwa Sean ada di balik hilangnya uang itu. Mereka pasti mulai mengumpulkan bukti atas perbuatannya sekarang. Kamu bisa saja mencari buktinya secara diam-diam, namun kamu sengaja membiarkan berita itu bocor. Apa kamu melakukan ini untuk membuatku gugup? Bibir Sean tersenyum pahit saat melihat layar. Theo dan Ben merasa gugup karena apa yang akan dilakukan perusahaan Kaplan. Sebaliknya, Sean merasa lega. Perusahaan Kaplan sengaja ingin membuat Sean merasa tidak nyaman. Dalam keadaan normal, Sean akan mencari cara untuk menutupi masalah dua jumlah uang yang hilang itu. Namun, jika Sean mengambil tindakan apapun sekarang, mereka akan disiagakan dan akan segera mulai mencari bukti. Sean menolak melakukan tindakan apapun. Dia ingin melihat apa yang bisa mereka temukan. Sayang sekali. Aku tidak sadar kamu sedang membantuku. Sean melihat sebuah dokumen di layar dan menghela napas. Bab 794, The Trump Card. Sean selalu tahu bahwa Charlotte telah memberinya banyak bantuan. Baru sekarang dia menyadari Charlotte sudah membuat semua pengaturan yang diperlukan, termasuk detail yang diabaikan sebelumnya. Charlotte telah memberikan kontribusi yang signifikan pada rencana Sean. Sean tidak akan berhasil sejauh ini jika bukan karena Charlotte. Saat Sean tenggelam dalam pikirannya, David, Direktur Badan Intelijen Keamanan Nasional, menelpon. David tidak pernah tahu identitas Sean yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa bahkan pelindung angkatan darat dari angkatan darat di barat laut, Wesley, memperlakukan Sean dengan sangat hormat. Karenanya, sebelum dia menyelesaikan semuanya, dia harus berada di pihak Sean. Sean tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Wesley. Di bawah perkenalan Lucas, manajer umum cabang perusahaan Kaplan Kota Riverfall mengunjungi banyak pejabat pemerintah Kota Riverfall. Itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pengembangan perusahaan Kaplan di Kota Riverfall di masa depan. Pada saat yang sama, mereka ingin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan pemerintah Kota Riverfall dalam upaya untuk menekan pengaruh Sean. Tuan Lane, kami telah menolak sebagian besar hadiah mereka. Apakah Anda punya instruksi lain untuk kami? Tanya David dengan hati-hati. Setelah Badan Intelijen Keamanan Nasional menerima hadiah, mereka akan dianggap berada di pihak yang sama dengan perusahaan Kaplan. Sebagai Direktur Intelijen Keamanan Nasional, David menolak untuk memihak. Tentu saja, anak buahnya juga tidak akan berani memihak. Kenapa tidak?
Ingatlah untuk menerima hadiah mereka lain kali. Goda Sean dengan bercanda pada David. Tuan Lane, saya tidak mengerti maksud Anda. Kami adalah petugas pemerintah dan tidak diizinkan menerima hadiah dari siapapun. Kami akan dihukum jika seseorang mengetahuinya. David terbatuk kecil saat menjelaskan pada Sean. Sean menggeleng. Dia tidak melihat perlunya memperjelas dalam hal-hal tertentu. Lakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak akan terlibat. Sean merenung selama 2 detik sebelum dia mengungkapkan rencananya pada David. Tuan Lane, apa yang akan Anda lakukan? Setelah mendengar rencana Sean, mata David terbelalak. Aku akan melawan perusahaan Kaplan sampai akhir, tetapi aku berjanji tidak akan melibatkanmu. Oke. Sean tersenyum simpul pada David sambil mengajukan pertanyaan kembali pada David. Oke. Kapan Anda menginginkannya? David berpikir sejenak dan akhirnya menyetujui rencana Sean. Seorang pemenang harus muncul entah bagaimana dalam pertempuran antara Sean dan perusahaan Kaplan ini. Jika mereka mengikuti pihak yang salah, mereka akan berada dalam masalah. David mengira selama mereka berjalan sesuai rencana Sean, mereka tidak akan terlibat, tidak peduli siapa pemenangnya. Lakukan itu dulu. Aku akan memberitahumu kapan aku membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, Sean menutup teleponnya. Sean akan melawan serangan perusahaan Kaplan. Namun, hasilnya tidak akan terlihat dengan segera. Sean ingin menggunakannya sebagai kartu truf untuk menghancurkan perusahaan Kaplan pada waktu yang tepat. Nora masuk ke kamar Sean pada pukul 6 malam itu. Sean, apa kamu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di perusahaan Kaplan? Apa akan berdampak padamu? Nora mengerutkan kening sambil menanyai Sean. Sean telah memberitahunya sebelumnya bahwa dialah penyebab apa yang terjadi di perusahaan Ethan. Dia bertanya-tanya apakah Lucas bekerja sama dengan perusahaan Kaplan untuk menangani Sean. Tentu saja tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir. Sean hanya tersenyum. Dia tidak banyak bicara tentang masalah itu pada Nora. Nora melirik Sean dan tidak bertanya lebih jauh. Sean, nenek bilang hari ini ada makan malam keluarga. Kita bisa menghadiri makan malam bersama. Dia juga menyebutkan bahwa kita harus kembali ke keluarga Perkins. Nora memejat pundak Sean sambil berkata penuh semangat. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari keluarga Perkins. Nora adalah orang yang baik hati. Jika bisa memilih, dia ingin rukun dengan semua orang di keluarganya. Tentu saja sekarang dia senang karena ada kesempatan untuk melakukannya. Benarkah? Sean agak mengernyit saat mendengarnya. Sean tahu seperti apa keluarga Perkins. Sekarang kekayaan Lucas meningkat. Mereka mungkin ingin berbalik melawan Sean. Bagaimana mungkin mereka ingin Sean dan Nora kembali ke keluarga Perkins? Sean merasa itu tidak mungkin, meskipun Wendy telah meminta mereka dengan sangat tulus hari itu. Makan tutul tidak akan pernah bisa mengubah bintik-bintiknya. Sean tidak percaya jika Kenneth dan Yates akan mengubah sikap mereka kepadanya dan Nora. Sean, aku tahu kamu tidak menyukai mereka. Tolong lakukan demi aku. Kamu sadar bahwa ayahku tidak senang tinggal di sini. Suasana hatinya akan berubah menjadi lebih baik jika kita bisa berdamai dengan keluarga Perkins. Merasakan keengganan Sean, Nora langsung mengguncang bahu Sean dengan manja. Jika itu masalahnya, aku tidak akan pergi. Sean berpikir sejenak dan menggeleng. Bab 795, Makan Malam Keluarga. Ada banyak hal yang harus dilakukan Sean sekarang. Perusahaan Kaplan mengawasinya seperti elang. Dia tidak punya waktu untuk makan malam bersama keluarga Perkins. Apalagi Sean tidak akur dengan keluarga Perkins,
jadi dia tidak tertarik bertemu mereka. Nenek bilang kamu harus datang. Aku mendengar dari nenek bahwa kita akan membicarakan pernikahan kita saat makan malam. Semakin banyak Nora berkata, semakin rendah suaranya. Pada akhirnya, suaranya menjadi selembut nyamuk yang berdengung. Sean sekarang mengerti kenapa Nora terlihat sangat bahagia. Mau tak mau dia merasa sangat gembira karena dia akan mendapat restu keluarganya atas pilihan pasangan hidupnya. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Sean menyeringai dan setuju tanpa ada keraguan. Dia telah hidup bersama dengan Nora selama lebih dari 2 tahun. Reputasi Nora sangat terpengaruh saat merawat Sean selama ini. Ada berbagai macam rumor di mana-mana. Sean tentu saja harus menebusnya untuk Nora. Mereka harus mengadakan pernikahan. Jika tidak adil bagi Nora untuk tetap bersamanya tanpa alasan. Pukul 8 malam, Sean, Nora, Ingram, dan istrinya naik taksi ke tempat yang diatur Wendy untuk bertemu. Iris dan Tina tidak bergabung dengan mereka untuk makan malam. Sean tidak berpikir mereka harus ikut. Lagi pula, situasi Iris berbeda dengan Nora. Tina dan Iris tidak perlu kembali ke keluarga Perkins. Mereka berempat segera sampai di restoran tempat Wendy memesan ruang pribadi untuk makan malam. Sean tahu bahwa Ingram terlihat sangat bahagia. Dia adalah pria yang jujur dan berbakti. Dia merasa Nora bersikap tidak berbakti saat memutuskan hubungannya dengan keluarga Perkins. Namun, dia harus memakluminya demi putrinya. Dia tidak enak hati dengan hal itu selama ini. Oleh karena itu, dia sangat senang dengan kesempatan untuk berdamai dengan keluarga Perkins. May juga berseri-seri bangga. Dia tidak pernah merasa begitu percaya diri menghadapi keluarga Perkins seperti sekarang. Kali ini, Wendy dan yang lainnya yang meminta mereka kembali ke keluarga Perkins. Bukan May yang bersikeras untuk kembali. Kecuali Sean, mereka semua berdandan habis-habisan seolah-olah mereka akan menghadiri perjamuan besar. Halo, Tuan. Apakah Anda memiliki reservasi? Staf di pintu masuk menyambut mereka dengan sopan. Saat Nora memberitahu nomor ruang, 2 orang pelayan langsung muncul dan membawa mereka ke ruang yang dipesan oleh Wendy. Saat itu, semua orang, termasuk Wendy, telah tiba. Kenneth, Yates, Fanny, dan yang lain sedang duduk mengelilinginya. Melihat mereka berempat masuk, semua orang menyapa Nora dan lainnya sambil tersenyum dan memanggil mereka untuk duduk. Sean merasa ada yang salah meski tingkah mereka bersahabat. Antusiasme mereka terasa sangat disengaja dan dipaksakan. Ingram, kemari dan duduklah di sini. May, kamu bisa duduk di sana. Nora harus duduk bersama Fanny. Kita sudah lama tidak bertemu. Sebagai putra tertua keluarga Perkins, Kenneth berdiri dan mengatur pengaturan tempat duduk untuk semua orang. Tak lama kemudian, senyum memudar dari wajah Nora. Setelah Kenneth menetapkan tempat duduk mereka, dia melihat tidak ada kursi kosong lain di ruangan itu. Sean masih berdiri di satu sisi, dan dia tidak mendapat tempat duduk. Mereka telah mengundang 4 orang, tetapi kursinya hanya 3. Apa maksud mereka dengan itu? Nora mengomel dalam hati. Nora adalah orang yang baik hati, tetapi bukan berarti dia penurut. Nenek, Paman Kenneth, apa artinya ini? Nora tidak jadi duduk. Dia justru mengernyit dan menatap Wendy maupun Kenneth. Apa? Apa tidak ada cukup kursi? Aku sangat pelupa. Ini makan malam untuk keluarga Perkins. Kupikir kalian hanya bertiga. Kenneth tampak baru menyadari apa yang terjadi seraya menepuk jidatnya. Namun, dia masih belum meminta kursi lain dibawa masuk ke dalam ruangan. Sean berdiri dengan tenang di satu sisi dan mengamati ekspresi semua orang di keluarga Perkins. Dia mencibir dalam hatinya.
Dia tahu seperti apa keluarga Perkins. Di saat seperti ini, mereka pasti akan mengambil sikap netral dan cenderung berada di pihak keluarga Ethan. Sean menduga keluarga Perkins pasti telah mengontak Lucas. Nora memegang lengan Sean dan berkata dengan tegas, "Nenek, jika nenek tidak menyambut kami akan pergi sekarang." Apa yang kamu bicarakan? Itu karena Paman Kennethmu lupa. Minta saja pelayan membawakan kursi lain masuk. Wendy melambaikan tangannya dan meminta pelayan membawakan kursi lain ke dalam ruangan. Nora tidak berkata lebih jauh. Dia hanya menarik Sean untuk duduk di kursi. Sean ingin pergi, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Perkins. Tidak ada yang tahu apakah itu pesta pertunangan atau pesta balas dendam.